Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Memuji Allah dengan bersyukur kehadirannya, bersalawat kepada Rasulullah diiringi salam kepadanya, yang mana malam ini alhamdulillah kita hadir kembali untuk dapat menunaikan kewajiban kita tadinya fardu Isya, yang insyaallah sebentar lagi akan kita tunaikan sunat tarawih dan witir. Pada malam ini kita sudah memasuki malam ke-9 bulan suci Ramadan. Semua kita alhamdulillah dengan izin Allah masih dapat menunaikan kewajiban di bulan yang mulia ini dengan berpuasa di siang harinya, dan ditambah lagi dengan amaliyah yang sangat dicintai Allah, yaitu sholatul lail atau sholat malam berupa sholat tarawih dan witir insyaallah. Saudaraku hadirin hadirat sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita melaksanakan sholat tarawih, seperti biasa kita mengisi sejenak muzakarah ataupun muhasabah, tausiah singkat yang mana bertajukkan tentang fadilah talabul ilmi, keutamaan menuntut ilmu. Sebagaimana kita ketahui bahwa menuntut ilmu di dalam pandangan Islam itu hukumnya wajib. Artinya bagi seorang muslim ataupun muslimah, jika tidak menunaikan atau tidak melaksanakannya, maka dia berdosa. Karena pentingnya ilmu, maka ilmu menjadi tolak ukur bagi seorang untuk menunaikan ibadah kepada Allah. Karena tanpa ilmu, ibadah yang kita lakukan bisa saja sia-sia. Di dalam hadis dikatakan mardudatin la tuqbal, tertolak dan tidak diterima. Maka oleh karena itu, keutamaan bagi seorang menuntut ilmu itu banyak sekali. Mungkin untuk waktu yang singkat ini tak bisa kita uraikan, baik dalam firman Allah maupun dalam hadis baginda Nabi. Namun sedapat mungkin beberapa fadilah bagi orang yang menuntut ilmu kita muzakarohkan pada kesempatan ini, yang berdasarkan dari ayat suci Al-Quran, di antaranya di dalam ayat suci Al-Quran surat Mujadilah ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya yarfa'illahu alladhi, Allah telah mengangkat derajat orang-orang yang beriman, amanu minkum, orang-orang yang beriman di antara kamu, dan juga walladzina utul ilma darajat, orang-orang yang
berilmu, orang-orang yang menuntut ilmu dengan beberapa derajat. Jadi orang yang menuntut ilmu diberikan derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri memiliki sifat ilmu. Bahkan dikatakan kemuliaan Allah itu atas segala makhluknya. Begitu juga kemuliaan ilmu Allah. Kemuliaan ilmu itu di atas yang lainnya. Maka karena pentingnya ilmu, maka seorang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, dia wajib menuntut ilmu. Yang terkhusus lebih dari itu adalah ilmu tentang ketuhanan atau ketauhidan. Kemudian ilmu tentang tata cara beribadah dan juga bermuamalah dan juga yang lainnya. Kemudian kita lihat lagi dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan orang yang menuntut atau mencari ilmu, dia akan mendapat ganjaran pahala seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi kalau tadinya kita dari rumah keluar ya, dengan niat cari ilmu, maka itu ada nilai jihad. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Yang artinya siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat untuk mencari ilmu, maka dia itu adalah di jalan Allah sampailah dia kembali ke rumahnya. Jadi tidak sia-sia langkah kaki yang dilangkahkan dan juga harta biaya yang dikeluarkan, itu semuanya di sisi Allah mendapatkan nilai sebagai nilai sabilillah. Orang yang sedang menginfakkan baik dirinya maupun hartanya di jalan Allah, itulah orang yang menuntut ilmu. Kemudian dalam hadis yang lain baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffat alaihimul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Rawahul Muslim. Yang artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang belajar, ya, yang mana menuntut ilmu, dia nanti diberi 4 di antara fadilah yang disebut dalam hadis tadi. Yang pertama, Allah nazalat alaihimus sakinah, Allah akan turunkan ketenangan. Makanya kalau orang yang mengaji, menuntut ilmu, belajar, itu tenang jiwanya, tidak mudah emosi, tidak mudah stres. Ini janji dari Allah melalui hadis baginda Nabi. Kemudian mereka mendapatkan doa, didoakan oleh para malaikat. Malaikat yang kita tahu bahwa malaikat itu mereka tidak ada maksiatnya kepada Allah. Tentu kalau malaikat yang mendoakan kita, maka semakin dekatlah kita kepada Allah dan semakin kita terjaga. Kemudian di samping malaikat mendoakan kita, kita juga mendapatkan cucuran rahmat. Artinya kalau kita banyak kesalahan, banyak kekurangan, tapi rahmat Allah di atas hamba-hambanya, maka inilah yang menyebabkan seorang hamba itu dikasihi Allah, dimaafkan, diampuni,
bahkan seorang hamba itu nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebahagian lagi dikatakan keutamaannya orang yang belajar, mereka ini disebut-sebut nama mereka di sisi disebut wa dzakarallahu fi man indah, disebut Allah nama mereka ini di langit. Mafhumnya, orang-orang yang selalu belajar mencari ilmu itu selalu di dalam doa-doanya orang-orang yang soleh, mendapatkan doa-doa orang beriman, disebut, selalu disebut, dan juga disebut oleh para malaikatnya Allah. Karena malaikat Allah tentu dinisbatkan kepada tinggi ataupun di langit. Kemudian di antara yang lainnya, kelebihan orang yang menuntut ilmu ini sangat penting untuk kita ketahui. Apa yang memudahkan ke surga? Apa yang menyebabkan seorang mudah jalannya menuju surga Allah? Adalah karena mau menuntut ilmu. Maka disebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah, yang artinya barang siapa yang dimudahkan untuk jalannya kepada mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan pula jalannya menuju ke dalam surga. Akan mudah dia masuk ke dalam surga Allah, dan dia akan mudah mendapatkan ketinggian derajat di sisi Allah. Itu karena pengaruh atau asbab daripada ilmu. Dan ilmu kita tahu sangat luas. Ilmu yang kita pelajari, yang diberikan oleh, yang disampaikan oleh guru-guru kita, ataupun yang kita autadida, kita yang belajar sendiri. Ilmu dia menjadi takabur. Dengan ilmu dia merasa paling benar, tetapi dengan ilmu justru dia semakin tawaduk dan semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau Imam Ali radhiyallahu an ditanya tentang betapa banyak keutamaan ilmu, maka setiap orang yang bertanya maka berbeda pula jawaban dari Imam Ali radhiyallahu anhu. Begitulah saking banyaknya keutamaan ilmu. Salah satunya ilmu itu menjaga kita, tapi untuk harta kita yang menjaganya. Dan ilmu itu adalah warisan para nabi, para anbiya dan para rasul. Sedangkan harta adalah warisan para penguasa-penguasa seperti Qarun, ya, Fir'aun. Kemudian disebutkan lagi bahwa harta kalau kita sedekahkan dia akan, kalau kita berikan, kalau kita gunakan akan habis. Tapi kalau ilmu itu tidak pernah akan habis-habisnya. Dan banyak lagi keutamaan daripada ilmu. Maka karena pentingnya ilmu dalam kehidupan kita, jangan sia-siakan waktu yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita untuk selalu mencari ilmu. Jangan pernah ada kata terlambat, karena dalam sebuah maqal dikatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang kubur. Dalam konsep Islam, menuntut ilmu tidak ada batasnya. Selagi ruh bersama dengan raga kita, teruslah menuntut ilmu. Bukan hanya dibatasi karena tingkat derajat seperti yang kita diwajibkan belajar 9 tahun, pertamanya 6 tahun, kemudian 9 tahun, kemudian perguruan tinggi. Tapi menuntut ilmu dalam pandangan Islam, menuntutnya tidak ada batasnya. Dan juga menuntut ilmu yang kita lakukan itu harus dilandasi karena lillahi ta'ala. Jangan kita menuntut ilmu
karena keinginan mendapatkan pujian manusia. Jangan kita menuntut ilmu karena ingin berlomba-lomba kecerdasan. Jangan kita menuntut ilmu karena kita untuk menjadi orang yang banyak berpengaruh. Itu semuanya hanya untuk kehidupan di dunia. Tapi bagi orang yang menuntut ilmu itu karena dasarnya perintah Allah, maka disebutkan dalam surat Al-Mujadalah ayat 18 tadi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah yang akan nanti memberikan orang-orang ini ketinggian derajat, bahkan derajat yang paling utama sebagaimana derajatnya para nabi-nabi dan rasul-rasul. Itulah kelebihan ilmu. Demikian yang dapat kami sampaikan keutamaan menuntut ilmu pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah memberi kefahaman kepada diri kami dan kita semua. Semoga juga Allah senantiasa memberikan kesempatan bagi kita di bulan suci Ramadan ini menunaikan ibadah Ramadan selama sebulan lamanya. Dan jadikanlah Ramadan sebagai perisai untuk kita di luar Ramadan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu iyyakum ajma'in wa nasrum minallah. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.